Haleluya, kita buka kitab Yeskil ya. Kita buka Yeskil 47. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 12 ya. Yeskil 47 ayat 1 sampai 12 kita akan baca semua ayat sebagaimana tertulis di depan ya. Haleluya, kita baca bersama 3, 4. Dan dia membawa aku kembali ke pintu bait itu, dan tampaklah ada air keluar dari bawah ambang pintu bait yang menghadap ke timur, sebab muka bait itu menghadap ke arah timur. Dan air itu turun ke bawah sebelah kanan bait di bagian selatan mesbah. Dan dia menuntun aku keluar melalui jalan gerbang utara dan membawa aku ke sekeliling jalan di sebelah luar gerbang luar yang menghadap ke timur. Dan tampaklah air itu menetes keluar dari sebelah kanan. Ketika orang itu keluar dari ke arah timur, ia memegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta dan membawaku melewati air sebatas mata kaki. Dan dia mengukur 1000 hasta lagi, dan dia menyuruh aku masuk ke dalam air sebatas lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi, dan dia menyuruh aku kembali masuk ke dalam air sebatas pinggang. Kemudian mengukur 1000 hasta lagi, satu aliran sungai yang aku tidak mampu untuk menyeberanginya, karena airnya sudah meninggi. Air untuk berenang, satu aliran sungai yang tidak dapat diseberangi. Dan dia berkata kepadaku, sudahkah engkau melihat, hai anak manusia? Dan dia menuntut aku serta mengembalikan aku ke tepi aliran sungai itu. Ketika aku kembali, tampaklah di tepi aliran sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Dan dia berkata kepadaku, air ini mengalir ke pusaran sebelah timur dan turun ke Arabah dan bermuara di laut, yang dilahirkan ke laut, dan air itu disegarkan. Akan terjadi setiap makhluk yang hidup yang berkeriapan di setiap tempat. Ke tempat 2 arus darah itu mengalir, makhluk itu akan hidup. Dan di sana akan ada banyak sekali ikan, karena aliran air itu mengalir ke sana. Dan mereka akan disembuhkan, dan ke mana saja aliran sungai itu mengalir, di sana semuanya akan hidup. Dan akan terjadi pada para perangkap ikan berdiri di atasnya, dari En-Gedi bahkan sampai ke En-Eglaim. Daerah itu tempat penjemuran pukat. Dan di sungai terdapat berbagai jenis ikan, seperti ikan-ikan laut besar, sangat banyak. Rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak akan dipulihkan, mereka telah ditentukan sebagai garam. Dan pada aliran sungai itu di sebelah sini dan sananya akan tumbuh semua pohon makanan, dan daun-daunnya tidak akan layu dan buah-buahnya tidak akan gagal. Pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya, karena airnya keluar dari tempat kudus, dan buahnya akan menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puja Bapak Yahweh, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan. Saya percaya ayat ini seringkali didengar ya. Paling sedikit ya banyak orang juga yang mencoba untuk menafsirkan arti semuanya ini. Dan kita melihat ya, kalau saya nggak salah, saya juga pernah membawakan ini, cuman ya acara Tuhan. Setiap kali kita diingatkan, kita baca, ada hal-hal baru yang terus-menerus Tuhan mau singkapkan ya. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Dalam kitab terjemahan Lugas ini judulnya ya Sungai Kehidupan ya. Sungai Kehidupan. Jadi kalau kita baca judulnya aja
Seharusnya kita sudah mengerti intinya. Yeshua berbicara, akulah air kehidupan. Ya, dia air hidup. Air hidup artinya berbicara air ya berbicara firman Tuhan. Ya, hanya kita coba melihat karena firman Tuhan kan berkata bahwa firman itu datang dari Yerusalem. Ingat ya, firman itu datang dari Yerusalem. Ya, jadi ya kita lihat lagi ya, kita lihat ya dari Yesaya pasal kedua. Kita baca ayat ketiga aja lah ya, tapi saudara baca semua kalau bisa ya. Kita baca ayat ketiga aja, Yesaya 2 ayat 3. Banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakub, dan dia mengajar kita jalan-jalannya. Kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya, perhatikan. Sebab dari Zion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ya, seperti yang sering kali saya katakan. Ya, segala sesuatu itu saling berkaitan. Ya. Kita mengucap syukur karena Yerusalem adalah rumah yang memberikan damai sejahtera. Kan di Yerusalem inilah bait itu bait suci ya, bait suci Tuhan yang ada di Israel itu ada di Yerusalem ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan. Tadi kita baca bahwa dari bait suci itu keluar dari terjemahan Lukas ya. Air keluar dari bawah ambang pintu. Coba kita lihat ayat 1. Dari Yeskiel 47 tadi. Kita coba lihat ya perkataan-perkataan ini ayat 1. Dan dia membawa aku kembali ke pintu bait itu, tampaklah ada air keluar dari bawah ambang pintu bait yang menghadap ke timur. Sebab muka bait itu menghadap ke arah timur dan air itu turun dari bawah sebelah kanan bait di bagian selatan mesbah. Ya, ini sebenarnya berbicara tabernakel ya. Berbicara bait suci ya arahnya tetap sama. Ya, masuknya dari arah timur. Ya, jadi kalau kita baca lihat tabernakel kita ini masuknya dari arah timur. Ya. Dan kalau dikatakan di sini airnya mengalir ke arah, airnya keluar ke arah timur. Berbicara air yang seperti saya katakan tadi itu berbicara firman Tuhan. Ya. Dia datang keluar dari bait suci, keluar ke arah timur. Artinya sama seperti si Hawa dan Adam. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir oleh Tuhan keluar dari Taman Eden melalui pintu timur. Semakin ke timur, semakin jauh dari Tuhan. Ya. Dan kita tahu karena manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mempunyai inisiatif walaupun manusia ini sudah berdosa dan jatuh dalam dosa dan dia sudah usir keluar. Tetapi karena kasihnya, karena anugerahnya, dia mau menyelamatkan manusia yang semakin hari semakin jauh. Ya. Dan bagaimana cara dia menarik? Ya, dia mengalirkan air, dia mengalirkan firman-Nya. Karena firman itu keluar dari rumah Tuhan ya, dari bait suci. Ya. Air itu mengalir dari pintu timur. Ya, sebelah kanan tadi kan ya. Mari ini dari bawah sebelah kanan. Berbicara kanan, kita lihat pengkhotbah. Pengkhotbah pasal ke berapa itu? Pasal ke-10 nggak salah ya. Jadi ya firman Tuhan ini menarik ya, banyak hal-hal yang
rahasia-rahasia ya itu saling berkaitan. Ya. Pengkhotbah pasal 10 kita baca ayat kedua. Tapi ya nggak tahu terjemahan ini ya. Hati orang bijak di tangan kanannya. Jadi berbicara kanan, berbicara wisdom, berbicara orang bijak. Nah, kalau sebelah kiri, orang bodoh. Setangkap. Jadi karena hikmat Tuhan yang sangat luar biasa, yang mempunyai kerinduan untuk menyelamatkan manusia, ciptaannya yang dibuat serupa dan segambar dengan dia, karena dosa, Tuhan usir mereka dari hadiratnya. Tetapi karena kasihnya dia mau menarik mereka kembali. Dan yang bisa menarik itu kembali ya hanya dia. Karena itu dia alirkan firman-Nya. Firman-Nya ini untuk membersihkan manusia dari dosa mereka. Ya, tapi kan kita melihat tahapannya. Kita melihat tahapannya yang sangat luar biasa. Ya, air mengalir. Tidak disebutkan ada kuasa apapun. Ini berarti air mengalir itu ya karena kemauan Tuhan. Kan nggak ada gerakan dari siapapun juga dari Yeskiel 47 itu. Ya tiba-tiba kan air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Ya, saya nggak tahu beberapa waktu yang lalu saya lihat di media sosial kalau nggak salah ya. Ada air yang keluar memang di daerah situ. Apakah ada kaitan dengan ini kita nggak tahu. Artinya secara fisik ya. Secara fisik memang selokannya ada. Tiba-tiba airnya dalam waktu-waktu belakangan ini mengalir. Apakah ini berbicara tentang apa yang secara rohani dinubuatkan oleh Yeskiel? Ya, tapi ya yang kita nilai sekarang ya secara rohani. Ya, di sana dikatakan oleh firman Tuhan ya dari kanan artinya itu memang hikmat Tuhan. Air dengan hikmat Tuhan yang luar biasa harus dialirkan ke arah timur untuk menjangkau jiwa-jiwa manusia pilihannya ya karena hanya firman itu yang dapat menyelamatkan. Saya tanggap. Berbicara air berbicara firman dan firman itu adalah pribadi Yeshua sendiri. Dan pribadi itu yang dapat menyelamatkan. Ya, kita lihat stepnya kan. Pertama dia ukur apa? Diukur dikatakan di dalam ayat ketiga coba ya. Ketika orang itu keluar ke arah timur, ia memegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta. Dan dia membawa aku melewati air itu sebatas mata kaki. Jadi pertama kali dia ukur dari bait suci 1000 hasta. Ya, itu sebatas kaki. Ya, apa maksudnya? Kan gitu. Kita harus coba menafsirkan ya dengan hikmat Tuhan. Seringkali berbicara hasta di sini juga berbicara waktu. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Sampai kepada Nuh itu 1000 tahun persis. Waktu ya saya punya tabelnya. Tapi kan kalau yang paling tepat itu kalau pakai komputer. Ya, anak saya bikin itu kan. Karena dilihat bapaknya bikin gitu. Karena saya punya kan cuman draft gitu aja. Apa namanya draft yang ya kasarnya lah. Tapi kalau dibikin pakai komputer dengan kolom itu dibikin kecil sedemikian rupa, dan setiap kolom itu 1 tahun, itu akan sangat bagus sekali. Ya, saya dengan ya lembar yang sepotong itu, ya saya hanya bikin yang apa namanya kasarnya. Paling sedikit saya bisa baca dari situ. Dan dari situ ya saya bikin itu ya karena hikmat Tuhan aja. Nggak ada cita-cita apa-apa. Tetapi ternyata setelah saya bikin banyak hal yang Tuhan buka di situ. Termasuk apa yang dikatakan dari yang saya katakan tadi. Dari sejak Adam jatuh sampai ke Nuh itu 1000 tahun.
Ya, 1000 tahun persis. Jadi kalau saudara punya, ya kalau mau dibikin komputer ya bagus. Cuman masalahnya kalau dibikin satu kolom itu 1 tahun. Loh, kalau yang berumur katakanlah sampai ke Abraham itu 2000 tahun, berarti kan 2000 kolom. Ya panjang sekali, apalagi kalau mau di print ya susah. Tapi keuntungannya apa? Kita bisa lebih detail melihatnya. Ya, dari situ saya belajar bahwa ya si Nuh ini masih ketemu sama si Abraham sekitar 57 tahun. Kan banyak orang di luar sana, nggak mungkin. Ada dulu saya dengar seorang apologet lah. Apologet yang dikatakan ya itu masalah si siapa, masalah si Urkasdim, siapa si Abraham gitu kan. Ya Abraham, ya kenapa Urkasdim ya karena di Kasdim itu hampir kejadian mirip dengan peristiwa Daniel yang masuk ke perapian, ya. Dari situ ya memang sekian generasi kalau kita tidak bikin apa yang seperti saya katakan, itu nggak bakal bisa ketemu karena nggak diceritain di kitab suci kita. Tetapi kalau kita bikin, saya berani menyatakan Nuh itu masih ketemu sama Abraham sampai si Abraham itu umur 57 tahun. Saya berani katakan bahwa Metusalah kan yang paling panjang umurnya. 69 tahun. Itu dia matinya mungkin dalam tahun yang sama sebelum air bah. Itu persis kalau dilihat dari situ ketahuan. Tapi itu nggak ditulis kan? Nggak ditulis. Artinya si Metusalah itu ngelihat waktu si Nuh bikin kapal dia lihat. Dia lihat. Karena itu kalau saudara punya waktu, ya kalau mungkin malas pakai komputer, yang bagus sih pakai komputer. Karena lebih tepat. Kalau mau bikin kayak saya gini ya untuk draft aja sih oke-oke aja. Saya bikin gitu ya tadinya iseng-iseng. Tapi ternyata gunanya luar biasa. Ya, gunanya luar biasa dan saya bisa ya banyak hal yang saya dapat. Termasuk 1000 hasta itu dari Adam jatuh. Ingat ya, waktu itu dihitung setelah Adam jatuh. Setelah manusia jatuh dalam dosa baru ada waktu. Sebelumnya nggak ada waktu. Sebelumnya kekal. Ya, karena itu saya berani menafsirkan, dari situ kan banyak yang bisa ditafsirkan. Ya, kita hanya mengenal berdasarkan apa yang tertulis. Umur Adam berapa? 930 tahun. Itu yang tercatat. Ya, tapi sebelum dia jatuh dalam dosa, saya berani menafsirkan. Itu sekitar 5000 tahun. Ya, bagaimana cara? Ya harus bikin. Kalau nggak bikin nggak bisa. Ya, dari sini kita melihat ya, ketika pertama kali diukur 1000 hasta, ya 1000 hasta 1000 tahun antara Adam sampai Nuh, itu hanya semata kaki, ya. Dan air itu adalah air kehidupan. Nah, pada zaman Nuh, yang selamat itu hanya 8 orang. Hanya 8 orang. Yaitu keluarga dekatnya sendiri. Keluarga intinya. Ya. Kemudian diukur lagi 1000 hasta. Ya. Antara Adam sampai Nuh 1000 tahun. Antara Nuh sampai Abraham itu juga 1000 tahun. Ya, karena itu saya katakan kan, ya karena berdasarkan data, sebenarnya datanya dari kitab suci kita. Hanya kalau nggak dibikin draftnya itu, kita nggak bakal tahu bahwa antara Adam sampai Abraham itu 2000 tahun 20 generasi. 2000 tahun 20 generasi. Dari situ kita dapat satu generasi itu 100 tahun. Itu nggak bisa dibantah. Atau kalau mau dari Adam sampai Nuh,
Itu 1000 tahun 10 generasi. Itu pun 100 tahun. Satu generasinya. Kita melihat ya, ketika mengukur yang kedua kali, sebatas apa tadi? Sebatas selutut kan. Ya. Waktu zaman Nuh hanya 8 orang. Tetapi ketika zaman Abraham, orang yang dekat dengan dia, orang yang lahir di grup dia, berasakan firman Tuhan, kita lihat ya. Ya segala sesuatu ya, kita harus mengandalkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan ya, kita harus lihat di sini bahwa pada zaman si Abraham ini, ketika dia menyelamatkan Lot ya, ketika dia membebaskan Lot ya, kita lihat dalam Kejadian 14 ayat ke-14. Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa saudaranya telah ditawan, dan maka ia mengerahkan orang-orang yang terlatih yang dilahirkan di kediamannya. Ya. Sebanyak berapa? 318. Sudah meningkat. Waktu zaman Nuh kan cuma selutut, cuma 8 orang. Ya. Pada zaman Abraham kelompoknya membesar. Selutut 318 orang. Ya. Kemudian diukur lagi dari 1000 hasta yang berikut. Ya. Antara Abraham dengan si Daud itu 1000 tahun. 1000 tahun. Ya. Loh, Abraham waktu itu dengan grupnya jumlahnya sudah 318. Begitu si Daud jadi raja. Sudah ratusan ribu orang. Ya waktu dia menghitung orang kan ada catatannya. Jadi jumlahnya meningkat dari selutut, dari mata kaki ke lutut ke pinggang. Bisa lihat ya kenapa dari mata kaki ke lutut ke pinggang. Jumlah orangnya yang menerima firman, kan firman ini ngalir terus, air itu mengalir terus. Orangnya semakin hari semakin banyak. Kemudian dari zaman Daud sampai ke zaman Yeshua 1000 tahun. 1000 tahun yang keempat, ya, airnya sudah menjadi sungai. Sungainya sudah sampai ke laut. Berbicara laut, berbicara dunia. Ya. Jadi di sini kita melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Ya. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu datang dari bait suci. Bait yang dibikin oleh orang Yahudi, yaitu inisiatifnya datang dari Daud. Tetapi yang bangun anaknya si Salomo. Ya. Nah, kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Ya. 4000 tahun. Kan dari Adam 1000 sampai Yeshua 1000, 4000. 4000 tahun kan? Loh, ini nggak boleh bertentangan dengan yang lain. Karena itu dalam kitab Keluaran kita sudah belajar. Ya, dalam kitab Keluaran 12 dikatakan. Kita lihat lagi ya. Ya, kita belajar di sini supaya ya seperti yang sering kali saya katakan, firman Tuhan itu tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, harus sejalan. Nah, jadi kalau dia bertentangan, bisa-bisa kita salah menafsirkannya. Bisa tanggap ya. Dan yang di Keluaran 12 ini banyak orang memang yang
seolah-olah menganggapnya itu biasa aja. Tapi justru di situ kita melihat banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Ya, Keluaran 12 kita lihat ya. Ayat ke-3. Ini ketika bangsa Israel mau keluar, nah mereka kan harus mempersembahkan korban. Berbicara kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, nah ini, pada hari ke-10 dalam bulan ini. Lah banyak orang kelihatannya kan hari ke-10 seolah-olah nggak ada hari, padahal itu artinya sangat luas. Harus ditanya, kita sebagai anak Tuhan, saudara sebagai anak Tuhan, kenapa Tuhan kasih bilang hari ke-10, kenapa nggak hari pertama aja? Kenapa nggak bulan pertama, hari pertama Tuhan? Kok ini harus hari ke-10? Segala sesuatu yang ditulis ada sebabnya. Dan untuk mencari sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan hanya bisa menafsir. Tetapi tafsiran itu tidak boleh melenceng satu dengan yang lain. Ya, dan saya pernah menafsirkan. Walaupun banyak orang lain di luar sana mungkin cara menafsirkannya beda. Saya menafsirkan, kenapa hari ke-10? Lo ini kan mempersembahkan korban. Saya tanggap. Mempersembahkan korban. Lo kenapa? Kan gitu. Nah, kita lengkap dulu ayat ke-6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14. Bulan ini artinya bulan yang sama. Bulan pertama, karena bulan ini kata firman Tuhan adalah bulan yang pertama bagimu. Ya, bulan apa? Bulan Nisan ini. Ya. Lo kan harus jadi tanda tanya. Tuhan bilang siapin dombanya hari ke-10. Tapi simpan sampai hari ke-14. Nanti hari ke-14 baru dipotong. Baru disembelih, baru dikorbankan. Lah kita sebagai anak Tuhan harus bertanya kan. Itu saya katakan kepada saudara. Saudara harus proaktif. Ada firman seperti ini, lo tanya. Tuhan kok hari ke-10 kenapa? Harus ada sebab. Ya. Lah saya menafsirkan. Hari ke-10 itulah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya menafsir Adam dan Hawa itu jatuh hari ke-10. Dia diciptakan hari ke-6. Hari ke-7 istirahat. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Satu harinya Tuhan. 1000 tahun kita. 5 hari, 5.000 tahun. Ya, 5.000 tahun. Mereka perintah Tuhan pertama. Torah yang pertama. Beranak cuculah bertambah banyak. Itu Torah yang pertama. Ya. Tetapi Torah yang pertama ini 5.000 tahun. Tidak dilakukan oleh Hawa dan Adam. Ya. Karena itu ya saya menafsirkan. Ya kita kan nafsir. Ya. Loh setan ini kan tahu. Setan ini kan tahu. Loh Tuhan ya kita kan nafsir. Kan sama seperti pada zaman si Ayub kan. Ketika Tuhan mengumpulkan malaikat termasuk si setan. Atau setan ditanya sama Tuhan, kau lihat gak si Ayub? Orang yang benar. Ya kan? Loh saya menafsirkan hal ini terjadi juga pada waktu masih 2 orang ini. Ya, masih 2 orang ini, masih Adam dan Hawa. Datanglah si setan kan. Ya saya nafsirin. Ya boleh aja saya nafsirin. Saudara juga boleh nafsir, tapi ya jangan melenceng jauh. Saya menafsirkan. Datanglah ya, si setan ini kan penuduh. Saya tanggap. Setan ini penuduh. Loh setan tahu firman Tuhan.
Dia tahu firman Tuhan yang pertama beranak cucu. Itu dia tahu persis. Lah ketika dia datang sama Bapak Yahweh, ini udah 5 hari loh. Adam dan Hawa nggak punya anak tuh. Mereka nggak mandul. Bisa tangkap? Tafsiran saya, ya. Karena setan ini kan penuduh, mendakwa kita siang dan malam, kata kitab Wahyu kan. Masih ingat gak itu? Ya. Jadi segala sesuatu ya bukan asal cuap aja. Harus ada sebagaimana tertulis, ya kita lihat ya. Setan itu mendakwa orang-orang, ya termasuk kita ini ya setiap hari didakwa sama si setan. Didakwa sama setan, lu ya tuh, waduh ibadah sih ibadah. Tapi tidur, kan gitu. Ya kan? Kita baca Wahyu 12 ayat ke-10. Aku mendengar satu suara nyaring yang berkata di sorga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Kenapa? Si pendakwa saudara-saudara kita. Oh, setan itu mendakwa, setan tahu persis. Perintah yang pertama yang Tuhan beri, Torah yang pertama, Torah berbicara Torah, aturan, perintah, ketetapan. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi. Sampai hari ke-10 nggak punya anak. Bukan nggak bisa punya anak. Nggak mau punya anak, enak-enak berdua aja, keliling-keliling. Setan nuduh Tuhan nggak mau punya anak tuh, mereka nggak lakukan firman. Ya bukan saya katakan Tuhan terbujuk dengan real setan, tidak. Tapi Tuhan juga kesal, ini kok kepala batu nggak melakukan firman. Ya akhirnya lo kan bisa aja kita tafsirkan. Setan itu tidak bisa memperbanyak diri ya. Tetapi dia tahu persis yang bisa memperbanyak dirinya itu si Hawa, perempuan. Saya tanggap. Ya. Karena ya dia tahu, dia ngomong kan sama Bapak Yahweh. Boleh nggak aku cobain dia? Karena berontak kan. Sampai hari ke-10 nggak punya anak. Ya, Tuhan juga kesal. Setan itu tidak mungkin bisa masuk ke Taman Eden tanpa izin Tuhan. Karena Tuhan yang menempatkan mereka di Taman Eden. Kalau Tuhan tempatkan pasti dijaga. Nggak mungkin setan bisa masuk. Tetapi karena setan membojok dan minta izin sama Tuhan. Dikatakan dalam kitab Yeskiel, dia pernah ada di Taman Eden. Setan pernah ada di Taman Eden. Ya. Loh, karena dia tahu, ya setan ini bukan maha tahu, tapi dia ngerti firman. Tuhan mau kan supaya manusia punya anak. Karena itu dia gauli si Hawa. Ya, walaupun banyak orang di luar sana, nggak mungkin loh. Seperti yang seringkali saya ingatkan, semua pekerjaan setan tidak akan ditulis dengan detail dalam kitab suci kita. Ya, ingat itu baik-baik. Semua orang percaya, apalagi para teolog. Ketika dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1, Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua komplit. Ada manusianya, ada binatangnya, semua komplit. Tetapi ayat kedua tiba-tiba dinyatakan, bumi menjadi tidak berbentuk. Pertanyaannya, kenapa? Semua orang percaya ini perbuatan si Lucifer yang mau menjadi seperti Tuhan. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Lucifer tidak diceritakan sama di dalam kitab suci kita. Hanya tiba-tiba ya semua jadi kacau. Nah itulah yang saya tafsirkan.
perbuatan si setan menggauli Hawa tidak disebut. Tidak disebut. Tetapi yang disebut Adam bersetubuh dengan Hawa. Padahal yang pertama menyetubuhi itu si setan. Menyetubuhi si Hawa. Karena itu Kain itu anak sulungnya. Kain itu bukan anak Adam. Karena itu dikatakan di dalam Kejadian pasal 4 ayat ke berapa 25 itu. Ayat terakhir dikatakan, Bapa Yahweh memberikan anak yang dari benih yang lain sebagai ganti Habel yang telah dibunuh oleh si Kain. Kok bisa dibunuh? Ya dia raksasa. Dia raksasa karena banyak orang yang tidak melihat. Kita lihat ini ayat yang seringkali banyak orang di luar sana terkecoh ya. Kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 1. Kita lihat terjemahan kita dulu lah. Supaya kita ngerti ya, jangan karena banyak orang di luar sana terjebak ya karena penerjemahan yang salah. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia. Lalu melahirkan Kain dan berkata dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Kita terlihat terjemahan LI. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan ini, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Kita lihat terjemahan King James. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man. Bukan a baby. Saya tanggap. Bukan a baby. Terjemahan LI itu anak, baby. Terjemahan Inggris, a man. Orangnya sudah dewasa. Ketika orang itu sudah dewasa, timbullah pernyataan Hawa ini. Ya, I have gotten this man. I have gotten laki-laki ini. Karena pertolongan Yahweh. Kenapa dia surprise? Kenapa dia kaget? Karena si Kain itu raksasa. Kain itu raksasa. Kenapa bisa raksasa? Anak setan. Anak setan dalam Kejadian pasal 6 juga jelas. Ketika perempuan-perempuan kawin dengan malaikat-malaikat yang jatuh, lahirkan raksasa semua, setan semua itu. Nah, kita belajar kemarin kan semalam. Ya. Tanah Kanaan itu adalah milikku, kata Bapak Yahweh dalam kitab Imamat. Tetapi tanah yang menjadi milik Bapak Yahweh diduduki sama setan. Tuhan bilang kepada anak sulungnya, usir setan itu, musnahkan. Nah itulah yang terjadi. Nah, kita sudah dapat gambaran, itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Sedang dilakukan pemulihan yang luar biasa. Kalau kita kembali kepada kitab Keluaran tadi. Ya. Antara hari ke-10, hari ke-14 dipotong 4 hari, 4.000 tahun. Sama dengan yang tadi. Antara Adam sampai ke Yesua 1.000, 4.000 tahun. Saya tanggap. Jadi klop. Ya, jadi 1.000 hasta sampai ke Nuh, 1.000 hasta sampai ke Abraham, 1.000 hasta sampai ke Daud, 1.000 hasta sampai ke Yesua. Total 4.000. Hari ke-10 jatuh, hari ke-14 baru dipotong. Artinya dikorbankan. Yesua dikorbankan. Ya. Dan ketika zaman yang sampai ke lutut itu, hanya orang sedikit. Walaupun diperkirakan saya pernah baca satu selebaran yang ditulis oleh seorang teolog lah. Dia menafsirkan bahwa pada zaman Nuh, ya orang itu jumlahnya sudah miliaran. Di situ ada manusia, di situ ada raksasa, bahkan menurut kitab Kejadian pasal 6. Campur aduk jumlahnya sekitar lebih dari 10 miliar kata dia. Tetapi 10 miliar yang benar-benar menerima firman karena Nuh keluarganya selamat. Hanya 8 orang.
Ya. Tapi air itu terus mengalir. Zaman terus berjalan. Firman terus merambat sampai kepada zaman Abraham. Abraham mulai mengembangkan. Tadinya kan dia dengan Sarah. Sama orang-orang dekatnya. Oh, budak-budaknya punya anak kan tadi melahirkan. Di dalam kumpulan dia. Berjumlah 318 orang. Ya. Sudah meningkat sampai ke lutut. Kemudian terus mengalir sampai kepada zaman Daud. Orang yang diurapi Tuhan sampai dia jadi raja. Dari seorang gembala kambing. Dan dia punya pengikut yang begitu banyak. Namanya raja kan. Orang Israel. Kerajaan Israel diperintah sama Daud. 7 tahun ditambah 33 tahun. Total 40 tahun. Sebagai Raja Israel. Dengan jumlah penduduk yang banyak. Sudah sepinggang airnya. Ya, pada zaman Daud mempunyai ide. Yang dia utarakan kepada Bapak Yahweh. Dia pengen membuat bait suci. Dia sampaikan kepada nabi yang ada pada waktu itu. Kalau saya nggak salah Nabi Nathan kan. Nabi bilang, oh itu bagus. Tapi Tuhan beritahu. Daud tidak boleh membangun bait bagiku. Karena dia telah seorang prajurit. Dan telah menumpahkan darah. Berdasarkan lagu yang dinaikkan oleh para perempuan. Ketika Daud bersama Saul pulang dari peperangan. Oh, Saul membunuh beribu-ribu. Tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dari firman itu aja. Kalau Tuhan bilang engkau sudah membunuh banyak orang karena kau prajurit. Artinya paling sedikit 10.000 orang dia bunuh. Ya. Kita melihat di sini semakin meningkat kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang dia percaya oleh Bapa Yahweh. Yang menerima firman yang murni dari Tuhan. Dan pada akhirnya tahun 1000 tahun yang terakhir. Ya, Yeshua. Ya, kalau yang tadi yang pertama kan hanya keluarga inti. Terus keluarga besar artinya si Abraham dengan pengikut-pengikut yang jumlahnya 318 orang. Kemudian Daud sudah lebih besar lagi merupakan satu kerajaan. Kemudian Yeshua karena begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini. Berbicara laut, berbicara dunia. Air itu mengalir sampai ke laut. Dan kemanapun air itu mengalir. Terjadi kehidupan. Pohon-pohon tumbuh di kiri kanan sungai itu pohon bertumbuh. Menghasilkan buah-buah. Bahkan firman Tuhan katakan buahnya bisa dimakan. Daunnya bisa jadi obat. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Melalui firman-Nya menjamah sampai ke ujung timur. Sampai ke laut bebas. Ke seluruh dunia. Menerima berkat-berkat kehidupan yang berasal dari Yerusalem, yang berasal dari bait suci. Karena itu jangan heran apabila Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Semua orang tahu ayat itu. Ya. Tetapi Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan orang Yahudi. Loh, kita belak-belakan aja. Saya sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang sedih kalau lihat orang Kristen. Kok yang dia agungkan, ya dulu kita begitu sih. Tapi kan karena cara Tuhan kita menerima aliran-aliran air kehidupan. Kita tuh termasuk yang ada di laut itu. Yang menerima aliran-aliran air kehidupan. Sehingga kita bisa dipulihkan oleh Tuhan.
Dan karena kita mendapatkan karunia keselamatan, kita harus membagikannya. Kalau mereka terima, kalau nggak terima ya nggak masalah. Ya, kita harus berani menyatakan kebenaran yang sejati. Masalah diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Tetapi kewajiban kita bagikan berkat. Termasuk keluarga besar kita ya. Karena itu saya pribadi selalu berdoa setiap hari. Setiap hari Tuhan selamatkan keluarga besar kami. Bukan keluargaku aja. Keluarga mereka yang Tuhan percayakan bagiku untuk dilayani digembalakan. Engkau yang di sini, engkau yang ada di luar sana. Mungkin yang di luar sana saya tidak kenal namanya. Tapi aku berdoa, Tuhan, ada mereka yang senantiasa mengikuti. Aku mungkin tidak pernah ketemu. Aku mungkin tidak kenal. Tetapi doaku bukan buat mereka. Itu harus menjadi beban bagi saudara. Kan kita punya keluarga. Ya. Jangan bilang dia keras. Jangan menghakimi. Ya, kewajiban kita alirkan air ini. Alir. Nanti yang membuat kehidupan ya aliran air ini, firman ini. Tetapi kalau dari kita sendiri sudah, katakanlah dalam tanda kutip menjadi penghalang, mulai ragu-ragu ya, jadilah. Kan Yesus bilang, jadilah sesuai imanmu. Kalau ragu-ragu ya nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Saya kadang-kadang kalau ngelihat orang-orang ya dengan berbagai macam kepercayaan. Termasuk orang-orang Kristen. Kalau lihat kadang-kadang sedih. Ya saya kan hanya bisa berdoa. Apalagi kita nggak kenal kan. Hanya berdoa ya Tuhan kasihan. Ibadah capek-capek. Tapi yang dipanggil kok bukan Tuhannya orang Israel. Ya, kok bukan Tuhan orang Israel? Kenapa yang dipanggil bukan juru selamat yang dari Israel? Ya, kasihan kan? Tetapi itulah yang saya katakan. Saya mengatakan. Pekerjaan setan yang paling berhasil adalah membuat manusia. Ya. Tidak memanggil Tuhannya dengan benar. Sedangkan jelas dikatakan. Keselamatan ada. Atau datang dari bangsa Israel. Keselamatan itu hanya ada pada Yeshua Mashiach. Itu jadi beban. Saya bergumul, saya bisa berdoa. Dan saya menghimbau saudara berdoa. Ya kan firman Tuhan katakan. 2 orang sepakat. Minta apa saya dikabulkan. Saya berdoa. Saya menghimbau saudara berdoa di rumah. Nanti kan doa kita ditampung. Kan kata kitab Wahyu. Ditampung di bokornya Tuhan. Doa-doa orang kudus. Ya bukan kita kudus, tapi kita dikuduskan. Kita ini tidak ada yang benar, tidak ada yang kudus. Tetapi kita dibenarkan dan dikuduskan. Ketika kita naikkan doa, ditampung oleh Tuhan. Termasuk kalau saudara berbeban untuk saudaramu. Untuk orang-orang dekatmu, ya berdoa. Jangan dengan kekuatan sendiri kita nggak mampu. Tapi doa dapat mengubah segala sesuatu. Ya karena kita hanya menyampaikan. Kalau Tuhan anggap waktunya genap. Dia akan bekerja. Segala sesuatu kata firman, kata pengkhotbah kan. Ada waktunya. Ya, tapi kalau kita nggak pernah minta. Kita akan berbeban. Hanya cita-cita doang. Tapi nggak ada tindakan, ya itu namanya tangan kiri. Tangan kiri tadi tahu kan? Tangan kiri, orang bodoh. Kita harus menjadi tangan kanan. Dia duduk di sebelah kanan. Dia adalah hikmat Tuhan. Lalu kalimat-kalimat seperti itu harus diperhatikan. Kenapa dikatakan dia duduk di sebelah kanan? Karena dia itu hikmat Tuhan. Dia itu kuasa Tuhan. Yeshua adalah hikmat Bapa Yahweh. Nah, kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Kita coba mengerti.
Saudara dan saya saat ini, ya kalau boleh dikatakan kita hidup di dalam, ya di tengah dunia ini kan, di 1000 tahun yang terakhir itu. Di mana Yeshua mempercayakan saudara dan saya sebagai bagian daripada Allah Tuhan untuk berani menyampaikan kebenaran firman yang benar. Ya. Bukan lagi waktunya, harus ada hikmat. Hikmat itu adalah firman Tuhan. Kan banyak, kalau menyampaikan firman pakai hikmat dong. Loh, hikmat itu, siapa hikmat itu? Hikmat itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, artinya firman itu sendiri. Kita harus berani menyampaikan firman, bukan saja dengan mulut, tetapi juga dengan sikap. Tingkah laku dan perbuatan kami, kita sendiri. Tadi dengar nggak kesaksian? Dengar nggak kesaksian si Oma tadi? Harus jadi contoh. Bukan hanya ngomong doang ya, contoh. Kita ini, karakter kita ini harus dirubah. Karena itu setiap kali saya berdoa, Tuhan, firman-Mu ini merubah kami. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak manusia ini diganti, dibersihkan, dialirkan air dari sorga. Dari bait suci-Mu, supaya firman inilah yang mengubah. Bukan lagi pikiranku, bukan lagi jiwaku, tetapi jiwa Yeshua HaMashiach. Kenapa? Kan ditanya gitu. Kenapa harus jiwa Yeshua? Karena kita akan memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Bukan kita yang memerintah. Mungkin tubuh jasmani ya kita. Tubuh kemuliaan. Tapi jiwanya bukan lagi kita. Loh, itu harus saling klop. Kan dia bilang, kita akan jadi imam, jadi raja. Ya. Kita akan jadi imam, jadi raja. Jangan lagi, kok gitu imam perempuan boleh dong. Loh, jangan nafsir macam-macam. Ya, saya kemarin udah jelaskan kan. Yang namanya imam artinya melayani Tuhan. Tapi pelayanan itu pun ada bagian-bagiannya. Di sini ada yang kayak mungkin harus memberitakan firman. Ada yang jadi singers, ada yang jadi song leaders, ada yang mengoperasikan ini. Itu imam, itu melayani Tuhan. Semuanya ada aturannya, jangan lewat. Karena apa? Tuhan menghendaki segala sesuatu tertib dan teratur, kata firman Tuhan. Lalu kita belajar. Nah, dalam proses yang sedang Tuhan kerjakan, orang itu kan kalau diajar kan supaya tertib, belum tentu semua orang mau tertib. Ya mungkin di depan orang ya. Mereka belum tentu. Ya. Ingat ya, apa yang dibikin dalam bentuk tabernakel Moshe ini, dia tiru di sorga, kata Ibrani kan. Ini buatlah seperti contoh ini. Ya, artinya tata ibadah kita nanti di sorga itu, ya kurang lebih sama dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada Moshe. Nah, kita belajar. Supaya nanti di sana jangan kaget. Oh iya udah begini. Dan dia akan terus menyempurnakan kita. Nah, kita mengucap syukur. Ya. Kita dalam hal ini Yeskiel diperlihatkan. Ini apa yang akan terjadi. Firman itu, air itu harus mengalir sampai ke laut. Harus menjamah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk menggenapkan apa yang Tuhan sendiri sudah rencanakan. Begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini. Bukan hanya kepada Nuh, bukan hanya kepada Abraham, bukan hanya kepada si Daud. Tapi dunia ini termasuk saudara dan saya. Karena itu apa? Diberikannya anaknya yang tunggal. Diberikannya firman-Nya. Firman itu adalah air. Nah, ketika air ini mengalir,
semua apa yang ada di kiri kanan sungai bertumbuh pohon-pohon. Bukan pohon yang sembarangan, tetapi pohon yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Itulah saudara dan saya. Asal kita bersepakat dengan firman. Kalau enggak bisa. Ya. Kita ini ya manusia yang karena karakter setan. Ya. Sehingga hidup kita tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, Dia mau saudara dan saya ya bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Ingat, saudara dan saya diciptakan untuk Dia, bukan untuk yang lain. Ya. Karena itu ya kita belajar mengerti firman Tuhan. Jangan sampai kita salah. Ya. Ya terus menerus mohon supaya Tuhan menyempurnakan kita dalam segala hal. Kita masih bisa buat salah. Tetapi setelah kesalahan itu terjadi, kita kan terus koreksi diri. Ya namanya manusia. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Tetapi jangan terus menerus, kita kan manusia yang belum sempurna. Ya kok imani itu terus-terus. Yang nggak bisa sempurna-sempurna, nggak bisa gitu. Aku harus jadi sempurna. Kalau tadi ingatkan, kita harus memuji Tuhan. Loh iya memang harus gitu. Dalam segala situasi kondisi, ucaplah syukur. Sulit bagi manusia. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam hatiku, Dia yang membuat aku mampu dalam segala situasi kondisi. Naikkan pujian, naikkan penyembahan, naikkan doa-doa. Ya, lah itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, walaupun mungkin kita dalam penderitaan menangis, ya karena ya namanya manusia kan. Tetapi ketika engkau menangis dan engkau memanggil nama Bapa, ya, orang yang hancur hati kata firman Tuhan, itulah yang sungguh-sungguh ya berkenan di hadapan Bapa Yahweh di sorga. Ya kalau kita berdoa, berdoalah dengan hancur hati, bukan doa asal doa, kan gitu. Orang yang hancur hati itulah yang Tuhan berkenan. Ya kita lihat ya. Yesaya 66 ayat kedua. Tanganku telah membuat semua ini, bahkan semua hal yang ada. Firman Yahweh, perhatikan ayat ini. Namun kepada orang ini aku akan memandang. Kepada dia yang merendahkan diri dan yang hancur dalam roh. Dan yang gentar terhadap firmanku. Kita baca terjemahan LAI. Kadang-kadang terjemahan ILT ini ya karena macam-macam alasan lah. Ini LAI ya. Bukankah tanganku yang membuat semua ini sehingga semuanya terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dan gentar kepada firmanku. Ya. Gentar artinya ya benar-benar gentar terhadap firman. Orang yang hancur hati itulah yang hancur hati artinya memang ya menganggap diri sudah hopeless lah, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Ya. Orang-orang seperti itulah yang dilihat oleh Tuhan. Nah kita belajar. Kalau berdoa apakah sudah seperti itu? Apakah berdoa hanya main-main? Jangan membuat doa itu hanya sebagai sesuatu seperti kewajiban. Ya. Saya tidak mengajarkan ibadah itu sebagai kewajiban. Ingat itu.
Saya tidak mengajarkan ibadah itu sebagai kewajiban bagi kita. Saya mengajarkan dan mengingatkan jadikan ibadah itu sebagai kehidupan. Kalau nggak ibadah saya mati. Kalau wajib kan, orang sekolah wajib, tapi kan sering bolos. Tetapi kalau itu merupakan kehidupan, kalau aku nggak datang, aku mati. Kita butuh firman, air itu terus menerus mengalir dalam hidup kita, supaya kita hidup dan menghasilkan buah. Kalau nggak menghasilkan buah, potong kata Tuhan. Kapak sudah tersedia, kata siapa? Yohanes Pembaptis. Kalau engkau tidak menghasilkan buah, engkau akan dipotong dan dibakar. Tuhan itu tegas ya bagi kita manusia, bagi orang-orang pilihan. Karena Tuhan mau menghendaki saudara dan saya berbuah. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat di sini, apakah kita bersepakat dengan firman? Firman itu datang, ingat ya, firman itu datang dari Yerusalem. Ya, karena memang keselamatan dari bangsa ini. Kita yang di sini ya nggak problem lah, karena kita percaya pada Bapa Yahweh dalam Yesus Kristus. Tapi engkau yang di luar, dimanapun engkau beribadah, di gereja manapun engkau beribadah. Saya sebagai pelayan Tuhan, kalau engkau tidak menyembah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka yang engkau terima adalah kematian dan kutukan. Ya, kata apa, Ulangan berapa? Halo, masih ingat? Lupa. Ya? Ulangan 30, Ibu. Ya, gampangan 33 sama 0. Kita baca lagi. Ulangan 30 ayat ke berapa itu? 15 kalau nggak salah. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Kalau orang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh, upahnya maut dan kutukan. Artinya ingat keluarga kita, keluarga besar kita. Bisa tanggap? Karena ini bukan kata saya, ada tertulis. Kita lihat. Ayat ke-15 lah mulai. Ya. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Jadi ada dua. Ya. Hidup dan untung, mati dan celaka. Yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu. Untuk berjalan dalam jalan-jalan dan untuk memelihara perintah-perintahnya. Ketetapannya, peraturannya, dan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Namun apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan dan engkau disesatkan dan sujud kepada ilah lain dan melayani mereka, pada hari ini sudah kunyatakan bahwa kamu pasti binasa dan seterusnya. Ini bukan kata saya. Tuhan itu memberikan pilihan. Kita sudah belajar. Tuhan tidak mau engkau suam-suam kuku. Engkau harus punya pendirian. Mau dingin mau panas. Mau pilih hidup atau pilih mati. Mau pilih diberkati atau mau dikutuki. Hanya itu. Kan gampang Tuhan kita. Simple. Enggak mau di tengah-tengah. Karena itu saya menghimbau. Doakan saudara kita juga. Keluarga besar. Kan kasihan. Karena mereka inilah pengajaran si Nikolaus itu. Tunduk kepada aturan gereja. Aturan gereja itu bukan saya katakan jelek. Ya memang semuanya kan harus diatur. Tetapi bukan berarti aturan gereja itu pasti sesuai firman. Belum tentu. Belum tentu. Contoh. Aturan gereja, kalau dibaptis harus dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa namanya? Nggak ada kan itu namanya. Bapa itu bukan nama. Anak itu bukan nama. Roh Kudus bukan nama. Baptis itu pakai bendera. Baptis itu ya dikepret aja. Nah, itu kan nggak sesuai firman. Ya,
Tetapi banyak orang yang lebih tunduk. Ya habis gerejaku gini. Sudah tahu nggak benar. Tetap kau ikuti. Keselamatan itu. Kata firman Tuhan Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu sendiri. Bukan gerejamu yang menyelamatkan. Tetapi engkau sendiri yang dapat menyelamatkan dirimu apabila kau taat pada firman. Lo bukan lagi masalah gereja. Ya. Gereja ya kita sudah belajar. Gereja artinya ya kita mengucap syukur lah oleh kemurahan Tuhan. Kita bukan sinagog ya. Tapi kita gereja artinya orang yang di luar bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi itu kan sinagog. Ya, kitabnya kan macam-macam dia. Kalau kita gereja yang berasal dari kata Portugis igreja. Ya kalau igreja itu ya berasal arti katanya ya kawanan yang dikumpulkan oleh seorang gembala. Itu dalam bahasa Portugisnya. Tapi saya lebih senang dengan bahasa Yunaninya. Bahasa Yunani gereja itu eklesia. Ya. Eklesia itu itu artinya keluar. Terus kaleo artinya memanggil. Dunia yang dikuasai oleh kegelapan, ya, kita ditarik keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib, baru dididik. Tapi banyak gereja, ya, sebelum dibaptis diajar dulu, nggak bisa. Harus dipindahkan dari dalam gelap ke terang, baru diajar. Jangan diajar dalam kegelapan, gak bisa. Jadi segala sesuatu harus ada hikmatnya. Tapi itulah kita melihat, kita berusaha menjadi orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Yeskel diperlihatkan, ini loh yang terjadi. Ya, dan dia melihat, semua tempat yang dialiri oleh air. Pohon-pohon bertumbuh, pohon-pohon berhasil. Nah, demikian juga kehidupan saudara dan saya. Ya, jangan melawan firman. Stop ya. Jangan melawan firman. Melawan firman itu ya, umpamanya saya beritahu firman. Kalau kita belum ngerti ya diam aja dulu, berdoa dulu, tanya Tuhan, benar gak sih? Tadi di khotbah itu benar gak itu? Dia kan ada rekaman, diteliti. Terus kalau doa, cek dengan firman. Kalau itu sesuai firman, jangan kau tolak. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman, engkau wajib menolak. Wajib. Kalau nggak sesuai. Ya. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan kan saya juga cek. Ya, walaupun kadang-kadang ada keselio lidah. Ya. Ya walaupun udah berdoa Tuhan kalau bisa jangan sampai keselio lidah. Kenyataannya masih keselio lidah juga. Tapi ya seringkali kalau memang tidak diperbaiki dengan kata-kata selanjutnya, saya langsung kasih tahu ini salah nih. Ya, nah disitulah kita belajar, semakin hari kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, waktunya Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, kita sudah belajar berbagai macam. Ya, kita coba menafsirkan dari firman. Nah, kita harus sangat berhati-hati, ya, karena banyak penafsiran, ya. Kalau ya waktu minggu kemarin kalau nggak salah ya, ada yang pertama, Pak, bagaimana dengan kesukaan pertama, kesukaan kedua, terus saya tanya balik, ya, itu dapat dari mana waktunya? Bingung. Ya jadi saudara harus ingat ya mungkin kalau nanti sempat kita, ya saya sudah ajarin. Ya. Segala sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang tertulis. Karena di luar sana kan ada kesukaran pertama 3,5 tahun. Ada kesukaran kedua 3,5 tahun. Kalau ditanya balik dari mana itu? Bingung. Artinya kau nggak ngerti. Nggak ngerti dan bagi saya sudah ajarkan. Ya mungkin juga banyak yang lupa.
Ya, tapi kan kita diajarkan sehingga mempunyai bayangan. Ketika ada orang menyatakan, oh kita mengalami kesukaan besar, itu imanmu, bukan imanku. Karena aku percaya apabila aku hidup mengikuti aturan, perintah, ketetapan Tuhan dengan benar, waktu Tuhan dia akan angkat aku. Ada tertulis. Tapi saya harus bisa kasih ayatnya. Karena itu ya mari kita maju terus. Air mengalir terus. Membersihkan kita, memurnikan kita. Karena waktunya sudah semakin dekat. Haleluya.